pendidikan untuk rencana pengembangan sekolah, saya mengambil judul meningkatkan literasi peserta didik data kurang N1 melalui metode struktural analitik sintetik SAS di SD Gedung 2 Madinah. Latar belakang yang membuat saya mengangkat ini yaitu ketika mengalami masalah di sekolah, peserta didik literasinya sangat rendah. Ini dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama dari hasil asesmen nasional, kemudian kami melihat juga bahwa peserta didik rendah atau kurang minat baca peserta didik. Kemudian penggunaan metode pembelajaran kurang tepat oleh teman-teman guru yang ada di sekolah. 3 hal ini yang membuat saya harus mengangkat masalah ini untuk dijadikan rencana pengembangan sekolah. Tujuan dari rencana pengembangan sekolah ini yaitu yang pertama, agar supaya teman-teman guru di SD Gedung 2 Madinah boleh memahami metode struktural analitik sintetik atau SAS. Kemudian guru mahir membuat modul ajar dengan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode SAS ini. Dan ketiga, guru mahir menggunakan metode SAS pada pembelajaran membaca khusus mata pelajaran bahasa Indonesia. 4, peserta didik dapat menguasai bahan bacaan. Dan kelima, peserta didik dapat membaca dengan cepat. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, guru memiliki keterampilan penggunaan metode SAS. Kemudian guru memiliki modul ajar yang dikembangkan sendiri tanpa mengambil ATM, ambil, tiru, modifikasi dari PMM, tapi dikembangkan sendiri. Kemudian peserta didik dapat membaca dengan lancar dan cepat dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian keempat, peserta didik mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Keenam, peserta didik mahir menyusun kata menjadi kalimat. Dan keenam, peserta didik mampu menceritakan isi bacaan. Untuk indikator keberhasilan ini saya mengambil berdasarkan keuntungan atau kekuatan dari metode SAS ini. Kemudian hasil yang diharapkan, yang pertama untuk segi guru. Saya mengharapkan teman-teman guru yang ada di SD Gedung 2 Madinah terampil menggunakan metode ini. Dari segi peserta didik, saya mengharapkan meningkatnya minat baca peserta didik dan peserta didik lancar membaca sehingga hasil literasi meningkat. Program pengembangan sekolah yang saya rencanakan ini yaitu sekolah diharapkan mampu menerapkan keterampilan kemampuan guru dalam menggunakan metode SAS, kemudian menampilkan suatu kalimat utuh, kemudian diurai menjadi kata, suku kata, dan huruf yang berdiri sendiri, dan sebaliknya. Ini adalah konsep metode SAS dari program pengembangan itu. Inti dari konsep metode SAS. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan, yang pertama adalah persiapan. Saya mengadakan sosialisasi pada saat rapat, itu pada hari yang pertama. Kemudian pada hari yang kedua ada pembentukan panitia, membuat jadwal pelaksanaan, menyusun rencana anggaran dan biaya. Pada tahapan pelaksanaan ini ada 2 tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu ketika memperkenalkan metode SAS, konsep metode SAS, konten yang digunakan pada saat menggunakan metode SAS, kemudian juga bagaimana cara pembelajaran metode SAS, keuntungan kekurangan yang didapatkan ketika guru membelajarkan dengan metode SAS. Kemudian pada pertemuan yang kedua, guru-guru diarahkan untuk membuat modul ajar dengan langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan metode SAS. Karena tanpa ada modul ajar atau persiapan mengajar dengan menggunakan metode SAS, maka pembelajaran itu akan seperti biasa-biasa saja. Dan untuk pemateri narasumber yang saya gunakan, yang saya hubungi adalah Ibu Denisla, yang saya merasakan bahwa sekolahnya sangat berhasil untuk pembelajaran membaca. Kemudian monitoring, guru telah mengadakan persiapan pembelajaran itu menurut hasil monitoring kami. Kemudian semua indikator pembelajaran telah tercapai dengan dibuktikan pengisian instrumen monet.
hasil kegiatan yang kami dapatkan, yang pertama pelaksanaan rencana pengembangan sekolah telah sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan tadi yang sudah saya ungkapkan pertama. Kemudian tersedianya modul ajar yang dapat membantu guru menerapkan metode SAS. Kemudian evaluasi, dari hasil evaluasi yang kami lakukan di sekolah, yang pertama pelaksanaan rencana pengembangan sudah terlaksana dengan baik, menurut instrumen sudah 91,6%. Kemudian kepala sekolah, dari hasil evaluasi saya perlu memahami lagi, mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah guru dalam peningkatan tim. Itu salah satu evaluasi kami. Untuk instrumennya 91,6. Kemudian pembelajaran membaca sudah tercapai. Untuk peserta didik telah lebih mandiri, bertanggung jawab, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian refleksi yang kami dapatkan setelah mengadakan evaluasi dan monitoring, yaitu kepala sekolah mampu meningkatkan kemampuan manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Kemudian peserta didik merasa senang, bersemangat saat belajar dan termotivasi saat pelajaran membaca. Serta ada satu refleksi yang kami dapatkan, yaitu ketidakcukupan waktu selama rencana pengembangan di sekolah. Tindak lanjut, perlu ada penambahan waktu kegiatan baik pembelajaran praktik untuk guru di fase A agar pendekatannya secara individual untuk penggunaan metode SAS. Kemudian untuk sumber daya yang kami gunakan dari segi manusia, sumber daya manusia, kegiatan alat pembina, kepala sekolah dan guru, 7 menit 30 detik. laptop, LCD, video pembelajaran, gambar, kilatur, kata dan kalimat. Kemudian untuk kesimpulan, dengan adanya pelatihan penggunaan metode SAS ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kegiatan membaca terbukti dapat meningkatkan pengetahuan guru dalam mengajarkan membaca. Kemudian untuk saran, diberikan waktu yang cukup pada pelaksanaan proses belajar mengajar agar hasil yang diharapkan terlihat sangat jelas. Demikian untuk presentasi saya. Terima kasih.